Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Akbar dari kelas TI 1B dengan program studi Teknologi Rekayasa Komputer. Oke, di sini saya akan mereview sedikit tentang kode script yang sudah diberikan oleh Pak Lili untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, maaf. Nah, untuk pertama-tama kita di sini disediakan diagram UML yang merupakan sebuah blueprint dari kelas-kelas yang harus kita buat beserta atribut atau metode-metodenya, type datanya, dan lain-lain. Di sini terdapat kelas interface bernama DataVote. Ya, dan selanjutnya ada kelas kelola data, diikuti dengan kelas validasi data dan kelas hasil suara. Nah, dari pembuatan keempat kelas ini, yang dijadikan kelas main adalah kelas hasil suara. Ya, nanti saya praktekkan yang nanti. Oke, di sini terdapat tiga instruksi. Yang pertama, lakukan eksekusi penambahan data dan simpan di file, dan ada tiga bakal calon. Yang kedua, perlihatkan data, jumlah pemilih, jumlah suara terpilih, dan setiap bakal calon. Lakukan validasi data dengan menghitung jumlah data pemilih dan jumlah suara terpilih. Nah, oke, kita langsung masuk saja ke kelas data vote. Ini merupakan interface. Kelas data vote merupakan interface ya, dapat kita ketahui dari sini terdapat keyword interface dan bermodifierkan public. Sebelum kita menjelaskan dan yang terdapat di data vote, saya akan menjelaskan sedikit tentang interface. Apakah itu interface? Interface dalam bahasa pemrograman Java didefinisikan sebagai tipe abstrak yang digunakan untuk menentukan perilaku kelas. Interface di Java adalah blueprint kelas yang menentukan apa yang bisa dilakukan kelas tersebut dan apa yang tidak dilakukan kelas tersebut. Biasanya di dalam interface terdapat metode yang bersifat abstrak di mana hanya ada nama metode tanpa badan metode. Nah, dapat dilihat di sini ada tiga metode abstrak bernama data vote. Yang kedua adalah metode tambah dengan parameter integer nomor suara dan pilihan yang bertipe data pilihan, bertipe data boolean maksud saya, dan uh, metode lihat untuk melihat nantinya. Nah, dari interface berikut akan diimplementasikan di kelas kelola data dengan cara mengoverride. Oke, kita masuk ke kelas kelola data. Di sini kita mengimport library-library yang dibutuhkan dari java.io, yaitu bytecode writer, file, exception, dan lain-lain. Dan kita tidak lupa juga mengimport scanner dari java.util. Oke, dapat dilihat di sini bahwa kelas kelola data merupakan subkelas dari validasi data yang kita bisa lihat di sini ada keyword extends. Kelola data extend validasi data yang berarti kelola data ini menjadi subkelas dari validasi data dan validasi data otomatis menjadi parent. Nah, kelas kelola data juga merupakan kelas mengimplementasikan dari data vote. Nah, dapat kita lihat di sini kita override maksud saya dari kelas interface dari data vote, tambah, dan lihat. Oke, sebelum kita membahas function-function yang berada di kelas kelola data ini, saya akan menjelaskan di kelas validasi data terdahulu karena function-function di kelola data ini menurun dari kelas validasi data. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang pendeklarasian variabel ini.
Pendeklarasian variabel file name 1 dengan tipe data string dan bermodifier static. Pada variabel ini menampung nama file yang nantinya akan dibuat dan akan dibaca nanti. Nah, fungsinya pendeklarasian variabel ini hanya untuk sebagai pointer pada file yang dituju. Nah, kita menggunakan modifier static di mana modifier static untuk memproses variabel ini pada saat pertama kali setelah constructor. Kita masuk saja ke kelas validasi data. Oke, seperti yang sudah saya bilang tadi, jika kelas validasi data merupakan kelas parent, kelas yang akan menurunkan semua method, function, atribut ke kelas kelola data. Yang pertama dilakukan di sini yaitu mengimport variabel file yang tadi kita buat di kelas kelola data dengan cara import static was3.keloladata.filename, yang berarti variabel file name terdapat di package was3 dan kelas kelola data. Lalu kita mengimport library dari java.io yang diperlukan dan mengimport scanner dari java.util. Di sini kita mendeklarasikan variabel bermodifier protected yang berarti variabel ini hanya bisa diakses dalam satu kelas ini saja. Dan untuk mengaksesnya kita menggunakan konsep getter and setter. Getter untuk mengembalikan angka atau mendapatkan angka, dan setter untuk menginisialisasi angkanya. Nah, karena di program ini hanya membutuhkan nilai kembalian saja, jadi kita menggunakan getter saja. Nah, di sini kita membuat variabel file yang bertipe data file dengan path file name 1 dan begitu seterusnya sampai 4. Dan in jumlah semuanya untuk menghitung dari total masing-masing calon jumlah pemilihnya dan dijadikan satu di ini untuk pengecekan cek validasi nanti. Oke, kita mendeklarasikan constructor. Di sini kita membuat function get jumlah pemilih yang berfungsi untuk mengembalikan nilai jumlah pemilih yang terdapat pada file jumlah pemilih. Nah, di sini kita menginisialisasi jumlah pemilih sama dengan 0 untuk nilai awalnya. Kita di sini memakai try catch block untuk mengantisipasi jika ada kesalahan, yaitu file not found. Apabila file tidak ditemukan, maka akan muncul statement berikut. Nah, saya akan menjelaskan sedikit sistemnya. Di sini kita mendeklarasikan variabel dengan nama f1 yang bertipe data file, di mana variabel ini akan membaca, maksud saya akan menjadi pointer ke file name 4, dan kita menggunakan scanner untuk membaca isi dari file tersebut dengan cara membuat variabel baru yang mengescan f1 adalah variabel ini yang akan men-scan isi di dalamnya. Nah, kita menggunakan perulangan while untuk mengecek apakah di dalam file tersebut mempunyai baris baru atau tidak. Nah, di masing-masing baris tersebut variabel jumlah pemilih akan menampung ini hasil dari pembacaan dari file dan akan di casting menjadi tipe data integer, dan di sini akan memberikan value jumlah pemilih. Nah, kita lanjut ke function get suara terpilih. Di function get suara terpilih ini kita akan mengembalikan masing-masing dari bakal calon jumlah pemilihnya, misal jumlah suara 1 berapa, 2 berapa, dan begitu seterusnya. Nah, dan juga akan menghitung semua dari masing-masing bakal calon tersebut dijumlahkan
dan akan dicek validasinya apakah cocok apa sama dengan get jumlah pemilih ini. Oke, kita jelaskan sedikit. Seperti biasa, kita membuat functionnya, nama functionnya, dan akan melempar jika ada kesalahan ke file not found exception dan IO exception. Dan kita mengeset nilai awalnya jumlah semuanya sebagai 0. Kita menggunakan multiple try block untuk masing-masing file yang kita lakukan. Oke, untuk yang try block pertama, kita akan men-scan file 1 dan di sini akan dilakukan perulangan jika hasil scan dari file 1 ini mempunyai baris baru, maka otomatis akan berpindah ke baris berikutnya dan ini jumlah suara terpilih akan bertambah 1 dan begitu seterusnya, dan proses increment pun selalu berjalan sampai file yang dibaca ini tidak memiliki baris baru. Nah, di sini jumlah semuanya menampung dari hasil jumlah semuanya sama dengan 0 ini ditambah jumlah suara terpilih. Jumlah suara terpilih dari perhitungan ini, perhitungan pembacaan file. Nah, di sini akan mengeprint statement berikut, jumlah suara terpilih 1 sama dengan nilai jumlah suara terpilih hasil perhitungan dari file yang dituju. Begitu seterusnya untuk try yang kedua, try block yang ketiga sama saja. Dan di sini kita akan membuat file baru yang bernama jumlah suara pemilih yang ditampung oleh file 64 ini untuk menampung jumlah semua suara dari penambahan value dari masing-masing calon, masing-masing pemilih di masing-masing calon maksud saya, dan akan ditampung pada file ini. Dan sini ada buffer operator BW mendeklarasikan variabel bernama BW untuk menuliskan ke file ini, file 4, dan bw.write untuk menuliskan di dalam file tersebut jumlah semuanya yang dikonversikan ke dalam string, dan lalu bw.close untuk menge-close buffer writer-nya. Dan lalu pada function ini akan mengembalikan jumlah suara terpilih. Oke. Lalu kita ke function public boolean check valid yang merupakan function bertipe boolean yang berfungsi untuk mengecek validasi dari kedua data dari perhitungan dari masing-masing bakal calon, dan jumlah semuanya akan di compare apakah ini datanya sama atau tidak. Jika sama, maka function ini akan memberikan value true, jika tidak maka akan false, data tidak valid. Oke, kita langsung saja ke kelola data. Ini saya rasa sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, kita mengoverride metode tambah dengan tipe data boolean dengan parameter yang sama di kelas data vote. Dapat kita lihat seperti berikut. Ada nomor suara bertipe data integer, pilihan bertipe data integer. Nomor suara adalah nomor pemilih dan nomor pilihan adalah nomor calon pemilih dari 1 sampai 3. Jika pilihan sama dengan 1, maka akan masuk ke kode blok berikut. Nah, maka file writer akan menuliskan, jika tidak ada file yang bernama ini calon 1, maka akan menulis baru yang bernama ini calon 1.txt, dan jika akan menginputkan data lagi, maka tidak usah membuat file lagi, tetapi langsung menambah di dalamnya, karena di sini terdapat argumen untuk parameter append sama dengan true.
Dan di sini ada buffer operator untuk menuliskan value ke dalam file ini, variabel ini yang menampung path file itu berada, yang string number untuk variabel pengindeks ya, untuk penulisan di dalam file. Nah, kita dapat baca di sini variabel number sama dengan string.value nosuara. Nosuara di-convert ke dalam string nomor suara ini dari parameter ini. Dan di concat adalah ditambah, maksudnya string ditambah dengan string gitu dengan koma, jadi kayak 1, koma gitu, dan ditambah lagi dengan nomor pilihan. Lalu setelah ini ditambahkan, terus buffer operator menambahkan baris baru dan akan meng-close, dan cek sama dengan true, dan begitu seterusnya sampai dengan 3. Dan di sini ada function lihat. Saya akan jelaskan sedikit di sini sistemnya. Pada method atau function ini akan menampilkan seluruh data-data dari masing-masing calon. Ada berapa pemilih, dan jumlah pemilih tersebut akan dihitung. Oke, kita langsung praktekkan saja ke main di kelas hasil suara. Nah, karena kita belum mempunyai file, kita memilih terlebih dahulu. Kita ketik 1, masukkan nomor suara, masukkan pilihan Anda, saya memilih nomor 1, iya untuk kembali, nomor 1 lagi, nomor 1, pilih nomor 2, iya, pilih 1 lagi, terus nomor 3. Nah, oh salah, maaf, 3. Oke. Dapat dilihat di sini langsung otomatis dibuatkan file txt dari masing-masing calon. Nah, untuk melihatnya kita masuk ke menu nomor 2. Lihat hasil data. Ini terjadi error karena file jumlah suara belum terbuat. Kita kembali lagi, kita masuk. Nah, jumlah semua suara merupakan hasil dari akumulasi dari masing-masing calon, dan value ini disimpan dalam file bernama jumlahsuara.txt. Nah, tersebut. Jika terjadi penambahan dari masing-masing calon, maka value tersebut akan berubah menjubah sesuai dengan hasil akumulasi dari masing-masing calon berikut. Kita masuk ke menu nomor 3 untuk validasi data, apakah data ini sesuai atau tidak. Nah, dapat dilihat ini jumlah semua suara adalah 3 dan jumlah semua pilih sama dengan 3, dan data valid, berarti sudah benar ya. Terus kita melihat semua data untuk melihat semua daftar pemilih dan nomor pemilihan. Oke, dapat kita lihat di sini ada data pemilihan calon 1 hanya 1 yang memilih, data pemilih calon 2 hanya 1 yang memilih, data pemilih calon 3 hanya 1 yang memilih. Saya akan mempraktekkan apa yang terjadi jika terjadi perubahan jumlah dari masing-masing calon. Maksud saya jika ada penambahan pemilihan. Oke, kita pilih calon, kita pilih nomor 3 ya, karena saya suka nomor 3. Masuk ke nomor suara 2 gitu ya, masukkan pilihan Anda untuk calon nomor berapa, nomor 3 gitu. Oke, maka kita akan masuk ke menu nomor 2, lihat hasil suara. Dapat kita lihat di sini jumlah suara terpilih untuk nomor 3 adalah 2 karena saya melakukan 2 kali pemilihan untuk nomor 3, dan jumlah suara
otomatis menjadi 4 karena dari perhitungan masing-masing calon ditambahkan, dan pada file jumlah suara.txt akan berubah menjadi 4 karena dari statement ini membaca dari file jumlah suara.txt. Kita ketik Y untuk kembali, dan kita akan melakukan pengecekan validasi data valid karena jumlah suara sama dengan 4 dan jumlah suara pemilih sama dengan 4. kita lihat semua data, kita hitung secara manual apakah sesuai. Dapat kita lihat di sini calon 1 sama dengan 1, calon 2 sama dengan 1, dan calon ketiga sama dengan 2 yang bila ditotal adalah 4. Berarti sudah sesuai kan dengan validasi data. Kita cocokkan untuk validasi data. Nah, sesuai kan? Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa bahwa script yang diberikan Pak Lilik terdapat satu kekurangan pada satu function yang terdapat di kelas validasi data, pada function yang bernama get jumlah pemilih, yang dulunya function jumlah pemilih hanya sebagai berikut. Nah, hanya seperti ini, dan saya sudah melakukan penambahan dengan codingnya seperti ini dan hasil yang sesuai. Maka jika dilakukan validasi data akan valid, dan sebelum saya melakukan penambahan data, saat dilakukan validasi data selalu mereturn false dan akan muncul statement data tidak valid. Saya hanya melakukan penambahan pada function jumlah pemilih saja. Oke, saya rasa review saya sudah untuk sampai saat ini saja. Jika ada salah kata saya mohon maaf, karena saya masih belajar dan masih menempuh bangku pendidikan di Politeknik Negeri Semarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad David Akbar, mohon izin undur diri.